Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kematian yang pernah dihikayatkan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana Allah memperlihatkan sebuah negara yang sudah luluh lantah, yaitu Baitul Maqdis ataupun Palestina, di mana Nabi Uzair bertanya, "Ya Allah, bagaimana kau akan menghidupkan kembali negara yang sudah hancur, yang sudah luluh lantah?" Maka Allah memberikan petunjuk bahwa Allah Maha Kuasa dengan cara Nabi Uzair ditidurkan selama 100 tahun. Nah, itu menunjukkan sekarang terjadi permasalahan di mana Palestina sedang digempur habis-habisan. Orang masyarakat ataupun warga yang ada di sana sedang dalam ujian. Begitu besar ujian dari Allah. Sebagai bentuk, semuanya juga memang sudah ada takdir dari Allah, tetapi Allah sedang memperlihatkan bagaimana kekuatan sebuah keimanan, sejauh mana ruhul jihad hubul waton minal iman. Maka seseorang yang berpegang teguh terhadap agama, innalladzi farradu 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Maka dari ayat sana, dari tafsir di Ibnu Asyur menceritakan At-Tahrir wa Tanwir yang tebalnya 30 jilid, yang mohon maaf mungkin sebagian orang ataupun ulama tertentu hanya satu orang, dua orang yang memiliki. Nah, di sana menunjukkan bahwa dari tafsiran di sana ada kata innalladzi farradu 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'an. Di sana menurut ulama tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung bahwa setiap orang yang memperjuangkan agama Allah maka akan dikembalikan sebagaimana Rasulullah SAW. Allah telah memberikan syariat agama akan dikembalikan pula di Madinah, dari Madinah ke kota Mekah. Begitu pula sekarang saudara kita yang sedang dibombardir di Palestina akan diberikan juga kekuatan, akan diberikan pula kesehatan, karena yakin kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Kelompok yang kecil terkadang yang dipandang sebelah mata justru bisa mengalahkan faksi yang besar, apalagi ada dukungan dari umat Islam yang lainnya. Di sini kita akan menceritakan bagaimana sebuah hikayat yang masih berhubungan dengan Palestina dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah oleh kamu Muhammad, innal mautal ladzi, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang orang-orang melarikan diri. Menceritakan bahwa semuanya juga ketika ditanya, apakah kalian sudah siap, apakah anda sudah siap, apakah kamu sudah siap untuk menikmati ataupun meninggal, maka kebanyakan saya belum siap, kami belum siap, kita belum siap untuk meninggal, karena merasa amal kebaikan kita lebih sedikit daripada amal kejelekan kita. Yang kedua, mungkin karena hubbu dunia, cinta akan keduniawian ini, fasilitas yang sedang ada di tengah perjalanan menipukan mata kita, sehingga tempat terminal kita sebetulnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah, akan kembali juga ke Allah di tempat yang abadi, yaitu kehidupan akhirat nanti. Karena di dunia ini laksana persinggahan. Di persinggahan ini seperti orang yang dalam satu perusahaan sedang mencari rezeki yang akan kembali ke keluarganya. Tetapi setiap orang yang pergi meninggalkan keluarga ada rasa rindu untuk kembali kepada keluarganya, baik di fasilitas di Jakarta metropolitan yang termasuk segala kemewahan ada di kota Jakarta,
Misalnya dia pergi dari kampungnya, tetapi ketika sudah mendapatkan hasil, mereka rindu segera pulang. Tapi beda dengan kita sekarang hidup di dunia, kita ini sedang dalam perjalanan, sedang mencari perbekalan. Ketika kita sudah hidup di dunia ini, gak ada yang mau cepat-cepat meninggal. Walaupun kalau ditanya ingin cepat masuk surga, ingin pasti menjawab semuanya juga ingin cepat masuk surga, ingin bertemu dengan calon-calon pendamping hidup, para bidadari-bidadari yang cantik jelita di sana, yang jumlahnya satu orangnya akan mendapatkan 70 widadari. Sudah dibayangkan kecantikannya, tetapi tidak ada kerinduan ingin meninggal. Karena setiap orang tidak akan dulu masuk surga apabila tidak mengalami meninggal dulu atau mati dulu. Nah, di sini pula menunjukkan bahwa kematian yang ditakutkan, sehingga tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menemukanmu, summa turaduna ila alimil ghaib, kemudian kalian akan dikembalikan ke alam gaib, wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan dipersaksikan apa saja perbuatan yang telah kita perbuat di dunia ini. Nah, di sini dikisahkan bagaimana dari ayat ini ada sebuah kisah seorang abdi Allah yang melarikan diri karena takut mati, di mana waktu tersebut dia harusnya ada di daerah Hindia atau di daerah Cina. Ketika malakal maut mau mencabut nyawanya di Cina, dia melarikan diri ke Palestina, beranikan diri ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika tahu bahwa orang tersebut melarikan diri ke Nabi Sulaiman, maka malakal maut waktu itu pergi bergegas ke Palestina, ke Baitul Maqdis, menemui Nabi Sulaiman. Kemudian bertemulah dengan seorang abdi Allah di sana. Sedang bertamu di Nabi Sulaiman, datang malaikat Jibril. Kemudian orang tersebut tahu bahwa itu malakal maut, yaitu malaikat yang akan mencabut nyawa. Malakal maut menatap tajam kepada orang tersebut sambil melengok ataupun melihat orang tersebut ketakutan, bahkan berkata kepada Nabi Sulaiman, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, orang tersebut yang akan mencabut nyawa saya. Kenapa saya pinjam kendaraan yang suka dipakai kamu, yaitu kendaraan dari angin?" Maka orang tersebut ketika takut mau diambil nyawanya, di sana bergegas meminjam kendaraan dari Sahab ataupun Mega ataupun juga Awan. Kalau dikayatkan dari zaman dahulu ada pendekatan kisah yaitu Dragon Ball. Di sana ada Awan Kinton. Nah, seperti itu mungkin nalar kita, pemikiran kita menganggap bahwa ada kendaraan angin yang digunakan melalui Mega ataupun awan tersebut yang dikendarai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang tersebut mau melarikan diri lagi, mau pulang lagi ke mana? Ke Madinah, ke Cina ataupun ke India. Ketika itu posisi kebetulan daripada malaikat maut atau malaikat Jibril tersebut tidak cerdas seperti manusia. Mohon maaf, bukan berarti mau menghina, karena para malaikat tidak diberikan pikiran, tidak dikasih untuk berpikir, mereka hanya melaksanakan tugas saja. Kalau kita manusia yang ditugaskan mau mencabut nyawa, tinggal dicabut saja di Baitul Maqdis tersebut, di Palestina tersebut. Tetapi karena tahu bahwa Allah memerintahkan Abdullah tersebut dicabut nyawanya, diambil kematiannya di Hindia ataupun di Cina, maka dia tidak mau mengambil nyawa ketika bertemu di Palestina. Beda kalau kita yang disuruhan, yang penting orangnya itu hari itu harus meninggal, udah ketemu di mana saja, sikat
ambil nyawanya, tapi tidak prosedural dilaksanakan oleh oleh malaikat malakal maut ketika bertemu di Baitul Maqdis, mau mendapati ataupun membawanya ke mana, ke Cina, maka dia pulang sendiri dengan bantuan melarikan diri menggunakan awan yang dibuat ataupun dipinjam dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di sini menjadikan pelajaran bagi kita. Kita mau pergi kemana saja, kita mau melarikan diri kemana saja, pasti yudrikum akan dapat menemukan kalian, akan dapat menemukan mulakikum, akan menemui kalian, summa turaduna ila alimil ghaib. Dalam ayat lain dari surah An-Nisa diceritakan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kalau memang giliran kamu sudah sampai, jatah tempo kehidupan kamu di dunia ini sudah sampai pada akhirnya, maka yudrikumul maut, akan menemui kamu tentang kematian. Di mana salah satu bidang kedokteran pernah mencoba melaksanakan sebuah riset, sebuah penelitian tentang ruh. Bagaimana orang yang mau meninggal, kalau kata bahasa Arabnya yang sakaratul maut, dimasukkan ke sebuah peti, yang petinya peti kaca, supaya bisa dilihat bagaimana warna ruh tersebut, kemudian bagaimana bisa keluar, karena tahu bahwa di setiap manusia punya ruh. Sehingga orang yang sudah sakaratul maut dimasukkan ke kotak kedap suara, tidak ada udara di dalamnya supaya tidak keluar ruhnya. Tetapi apa yang terjadi? Tetap saja kaca yang tebalnya berpuluh-puluh mili, kemudian yang kedap udara dan kedap suara langsung pecah ketika orang tersebut akan meninggal. Mau pergi kemana saja, mau berobat kemana saja, kalau memang sudah waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila memang sudah jatuh temponya, maka cepatlah persiapkan diri. Sebetulnya hakikatnya kita tahu, apalagi para kiai, para santri, seharusnya memang dalam masalah kematian, waj'alil mauta rohatan lana, ataupun waj'alil mautan li min kulli syarrin, jadikanlah kematian bagi saya ataupun bagi kami sebagai bukti berhenti dari semua kejelekan. Maka kalau memang sudah siap, kamu mau meninggal, ya tak apa-apa. Bahkan para ulama dipisahkan, ada yang mau meninggal itu berseri-seri. Kenapa? Karena dia mau bertemu dengan yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mau bertemu dengan kekasihnya seharusnya ketika mau dicabut nyawa berseri-seri. Tetapi kita bohong berkata, kamu cinta sama Allah? Cinta. Mau bertemu dengan Allah? Mau mati? Gak mau. Nah, itu berarti kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah hanya bohong belaka, hanya kata-kata di mulut saja, tidak bisa dipraktekkan. Maka waj'alil mauta li rohatan min kulli syarrin, jadikanlah kematian ini bagi saya sebagai bukti berhenti dari segala kejelekan. Kalau masih dikasih umur panjang, waj'alil hayatan li, jadikanlah kehidupan bagi saya sebagai untuk ladang bertambah amal. Jadi ketika sudah melaksanakan hal itu, sudah yakin akan eksistensi ataupun esensi daripada waj'alil hayat dan waj'alil mautan, maka semua orang siap mau mati kapan saja, mau hidup kapan saja. Karena mau ditakutkan juga tidak bisa ditakut-takuti, pasti akan meninggal dimanapun, kapanpun, tetapi yakin ada tempat tertentu. Kita tidak tahu akan mati di mana, akan pada usia berapa, apalagi sehat atau sakit, sudah tua ataupun muda, tapi yakin hidup. Jangan permasalahkan bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya.
Karena hakikat yang memberikan rezeki bukan kita hanya sebagai perantara rezeki dari Allah melalui kita untuk keluarga kita. Maka siapapun yang meninggal kalau sudah siap seperti itu akan nyaman, apalagi kalau memang ada mahabbah kepada Allah, seharusnya tersenyum-senyum ketika tahu dia akan meninggal. Jauh seperti itu, sebelum seperti itu minimal kita sudah siap menerima ketentuan dari Allah kapanpun meninggal. Semoga saudara kita yang ada di sana, yang ada di Palestina, Allah memberikan kehidupan yang lebih baik yang sudah meninggal dengan kehidupan akhirat, ditempatkan di sisinya Allah, ditempatkan di surganya Allah bersama para syuhada yang lain yang sedang berjuang, diberi kemenangan, diberi kekuatan, diberi keyakinan. Satu potensinya kami fiatin golabatin, kami fiatin qalilatin golabat fiatan kasyaratan. Jadikan motivasi, terkadang kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Banyak contoh-contoh yang telah terjadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.